Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anandaku yang soleh dan soleha, apa kabarnya nih hari ini? Semoga Ananda beserta ayah dan bundanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anakku, insya Allah pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, kita akan membahas tentang alat dan bahan menggambar. Nah, kebayang ya apa yang mau kita bahas, berarti seputar alat-alat. Kalau kita mau menggambar itu nyiapin apa, pakai alat apa, bendanya apa aja, nah kayak gitu. Simak terus videonya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang alat dan bahan menggambar, seperti biasa Ibu punya cerita. Nah, ini tentang cerita tentang Nyai dan ayahnya. Disimak ya ceritanya. Nyai dan ayahnya berjalan ke balai kota Bandung. Nah, di sana mereka melihat berbagai pepohonan. Ada yang tinggi dan besar batangnya. Ada juga yang kecil dan pendek batangnya. Nyai merasa sangat takjub melihat pemandangan di sana. Yang sangat menarik perhatian mereka adalah warnanya yang beraneka ragam. Nah, sesampainya di rumah, Nyai ingin sekali menggambar pemandangan di sana. Nah, menurut Ananda, kira-kira alat apa aja nih dan bahan apa saja yang diperlukan oleh Nyai? Kira-kira apa nih ya? Nah, kita bahas alat dan bahan menggambar. Oke, alat dan bahan yang diperlukan Nyai untuk menggambar ialah yang pertama pensil, kedua penghapus, ketiga penggaris, keempat alat warna baik itu pensil warna, krayon, spidol, cat air, dan lain sebagainya nanti untuk mewarnai. Kemudian yang terakhir tentunya buku gambar. Nah, teman-teman udah pada tahu belum nih alat-alatnya? Udah ya, pasti udah pada tahu apa itu pensil, penghapus, penggaris, alat warna, buku gambar. Nah, namun Ibu mau bahas lagi nih, pensil itu misalkan kegunaannya seperti apa dan gimana cara merawatnya, kayak gitu. Kita bahas ya. Alat untuk menggambar yang pertama itu ada pensil. Nah, gunanya untuk apa? Pensil ini sebagai alat untuk menggambar sketsa gambar. Nah, pensil ini adalah alat yang paling umum digunakan dan pasti digunakan untuk menggambar. Karena apa? Karena dapat dihapus dan memiliki tingkat kepekatan yang berbeda-beda. Jadi pensil itu ada yang HB, 2B, 3B, 4B, dan seterusnya. Kemudian juga jenis pensil itu ada banyak ya bahannya, ada yang berbeda-beda, ada yang dari kontek, charcoal, dan sebagainya. Itu baru pensil. Alat untuk menggambar yang kedua itu ada pensil warna. Nah, pensil warna ini sebagai alat untuk mewarnai gambar. Nah, jenis pensil seperti ini itu mengandung pigmen yang menghasilkan berbagai macam warna. Jadi tidak hanya menjurus pada satu warna, tapi ya ada warna merah, kuning, biru, hijau, dan sebagainya. Kemudian pensil warna ini juga berbeda dengan pensil karena apa? Karena pensil warna itu umumnya tidak bisa atau bahkan sulit untuk dihapus. Berbeda dengan pensil biasa yang memang pigmen warna itu lebih mudah untuk dihapus ketimbang dengan pensil warna. Seperti itu. Nah, alat untuk menggambar yang ketiga ada karet penghapus. Nah, karet penghapus ini gunanya itu sebagai alat untuk menghapus gambar yang salah. Nah, kalau misalkan kita salah membuat garis, salah membuat gambar, kalau masih pakai pensil itu masih bisa nih dihapus pakai karet penghapus ini. Tapi kalau misalkan
Ananda udah pakai pensil warna, agak sulit nih menghapusnya kalau pakai karet penghapus biasa seperti ini. Alat untuk menggambar selanjutnya yaitu yang keempat, ada penggaris. Nah, penggaris ini sebagai alat untuk membuat garis pinggir buku gambar dan membuat pola yang berbentuk garis lurus. Nah, serta adanya penggaris ini adalah gunanya untuk membantu membuat ukuran gambar yang menjadi lebih simetris kayak gitu. Jadi nggak ngasal, jelas berapa sentimeternya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, itu bisa dibantu menggambarnya itu dengan menggunakan penggaris. Nah, alat yang terakhir untuk menggambar itu tentunya adalah buku gambar. Nah, gunanya untuk apa? Buku gambar ini sebagai tempat untuk menggambar. Karena sudah jelas ketika menggambar, kita pasti membutuhkan permukaan untuk digambar. Nah, biasanya kita menggambar itu membutuhkan berupa kertas atau kanvas dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi alat dan bahan untuk menggambar. Ada apa aja tadi? Ada pensil, pensil warna, penggaris, penghapus, dan juga buku gambar. Nah, kemudian kita mulai menggambar, dan ada hasilnya. Gimana hasilnya? Nah, bisa Ananda lihat, ini adalah contoh-contoh hasil menggambar yang dimulai dengan pensil, kemudian kalau ada yang salah bisa dihapus, butuh yang lurus-lurus bisa pakai penggaris, kemudian dikasih warna biar cantik. Nah, ini dia hasilnya, contoh hasil menggambar dengan menggunakan alat-alat tadi. Ya, gitu. Yang udah Ibu sebutkan barusan. Seperti ini bisa dilihat hasilnya ya. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini, di akhir pekan ini, mengenai apa? Alat dan bahan untuk menggambar. Nah, selanjutnya adalah seperti biasa, tugas Ananda hari ini adalah buka modul lembar ke-16 bagian Mari Berlatih 1. Ananda beri nama benda-benda yang diperlukan untuk menggambar. Nanti ada gambar, nama bendanya itu apa? Nah, ditulis. Kemudian buka lagi modul lembar ke-16 bagian Mari Berlatih 2. Ananda tuliskan cara menggunakan alat tersebut atau bahan untuk menggambar tersebut. Jadi tuliskan caranya itu seperti apa. Nah, lanjut. Modul lembar ke-17 bagian evaluasi. Boleh nih di situ Ananda jodohkan nama alat yang diperlukan agar sesuai dengan kegiatan yang ada. Misalkan Ananda ada keceletot nih, pensilnya sedikit, mau dihapus pakai apa alatnya. Nah, seperti itu. Kemudian buka lagi modul lembar ke-17. Boleh Ananda buka bagian pengayaan. Di situ Ananda beri warna pada gambar yang telah disediakan. Buka lagi modul lembar ke-17. Di situ Ananda boleh tuliskan seperti biasa kebiasaan baik apa aja nih yang udah Ananda tunaikan di hari ini. Yang udah Ananda lakukan di hari ini boleh dituliskan ya kebaikan-kebaikannya. Kemudian yang terakhir, buka kembali modul lembar ke-18. Nah, Ananda bisa mengisi bagian refleksi pembelajaran dan evaluasi mingguan. Nah, ini tugas terakhir di minggu ini. Ananda isi berdasarkan materi yang sudah kita pelajari selama 1 pekan ini dari mulai hari Senin hingga hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini mengenai apa? Alat dan bahan untuk menggambar. Semoga Ananda bisa lebih paham lagi. Boleh dicoba dipraktekkan di rumah, mengisi waktu luangnya dengan menggambar. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Tetap semangat dan terus bersabar. Terima kasih kepada ayah bunda yang selalu senantiasa setia mendampingi dan membimbing Ananda selama belajar di rumah. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Ibu pamit, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.